Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya ingin berbagi bagaimana pemanfaatan Canva sebagai media flyer. Nah, beberapa hari yang lalu kebetulan saya mengisi tentang Canva, menggunakan Canva dalam membuat media flyer. Nah, sebenarnya Canva ini tidak hanya membuat flyer saja, tetapi banyak kelebihan yang dimiliki oleh Canva. Di antaranya adalah Canva bisa digunakan dalam pembuatan desain cover buku, kemudian presentasi, kemudian Instagram post, kemudian flyer, kemudian quotes, terus poster, dan berbagai fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Canva. Nah, yang luar biasanya adalah Canva ini sangat mudah digunakan oleh bagi kita yang seorang pemula dibandingkan aplikasi-aplikasi yang memang dibutuhkan pengetahuan lebih seperti Photoshop atau Corel. Nah, tetapi Canva bagi kita yang masih awam dengan pembuatan flyer, maka kita akan lebih mudah menggunakannya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, langkahnya adalah kita mengetikkan di fanpage, yaitu alamatnya canva.com. Canva.com. Nah, disinilah kita akan bekerja nantinya. Nah, kita bisa melihat tampilan awal dari canva.com. Di sini ada create design. Create design ini bisa kita klik nantinya ketika kita ingin memulai sebuah pekerjaan. Nah, ada beberapa pilihan yang bisa kita lihat. Nah, kalau kita mengklik all your design, berarti ini adalah desain-desain yang pernah kita buat. Nah, kebetulan saya beberapa waktu yang lalu sudah pernah membuat quotes, kemudian flyer, kemudian ya untuk masakan saya buat dengan menggunakan Canva. Nah, oke, kita langsung saja. Langkah yang pertama adalah kita mengklik create design. Nah, create design di sini ada beberapa pilihan, tergantung apa tujuan kita. Yang pertama ada presentasi, kemudian flyer, Instagram post, book cover, dan segalanya. Nah, di sini banyak pilihan ya, teman-teman bisa memilih salah satu di antaranya yang menjadi tujuan kita. Nah, kebetulan saya ingin memberikan tips dalam membuat flyer, maka saya mengkliknya flyer. Nah, di dalam flyer ini sudah ditampilkan. Nah, kita pertama adalah template yang ditujukannya. Nah, template di sini diberikan beberapa pilihan yang menurut kita akan menjadi pilihan kita. Nah, desain-desainnya sangat menarik dengan warna-warna yang luar biasa. Jadi, teman-teman bisa memilih salah satu di antaranya. Nah, misal saya ingin memilih desain yang lain, contoh saya memilih template yang disediakan ini. Ya, ini saja. Nah, ini tadi lembar kerja kita. Nah, ini pertama tadi adalah lembar kerja kita yang awalnya dalam keadaan kosong. Sekarang sudah terisi. Nah, misal kita ingin menghilangkan. Oke. Oh, tidak terbaca. Oke, kita pilih. Tidak terbaca. Ini satu halaman ya. Satu halaman. Oke, kita ambil yang ini. Misal. Ini ada 2 halaman. Nah, oke. Di sini adalah lembar kerja kita yang akan kita edit. Di mana pengeditan ini tergantung dari keinginan kita sebagai seorang desain. Nah, langkah yang pertama adalah kita menentukan yang mana yang awalnya harus kita edit. Misal, karena saya ingin mengedit ini. Nah, kalau yang berbentuk segi 4 seperti ini, berarti ini secara keseluruhan dalam satu kesatuan. Nah, kalau kita ingin mengedit masing-masing di antara tulisan ini, maka kita klik di sini. Akan timbul persegi panjang. Nah, kemudian kita double klik. Setelah double klik, baru Ctrl A. Kita blok semuanya. Baru kita tuliskan sesuai dengan, misal saya tulis Daring Inhil Gemilang.
Nah, kemudian kita ingin membesarkan atau mengganti jenis huruf. Kita Ctrl A saja, kita blok. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah jenis huruf. Nah, jenis huruf ini tersedia beberapa huruf yang bisa kita pilih. Misal saya ingin memilih jenis huruf ini. Nah, kemudian kita ingin membesarkan tulisan kita. Nah, tadi 16,4, sekarang saya buatkan 21. Atau dilebihkan juga boleh, 24. Nah, oke. Nah, yang kedua, langkah yang kedua yang kita ingin edit dengan cara yang sama adalah kita klik. Nah, contoh misal di sini saya buat pemanfaatan Canva sebagai media player. Nah, ini tergantung kita. Posisinya pun tergantung kita. Nah, supaya bagus mungkin kita bisa mencari apakah rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Nah, kemudian untuk jenis ukuran huruf pun kita bisa membesarkan atau mengecilkan. Nah, ini. Warna ini adalah warna huruf yang bisa kita ubah. Misal kalau kita ingin yang putih maka tidak terlihat kan. Nah, oke, saya ambil warna merah atau warna apa yang senada. Nah, saya ambil warna ini saja. Nah, kemudian yang kedua, mungkin kita ingin memasukkan link atau hari pelaksanaannya. Nah, saya di sini mungkin memasukkan link. Link daripada kegiatan kita yaitu bit.ly garis miring daring Inhil Gemilang. Nah, link ini sudah saya perpendek dengan menggunakan bit.ly. Nah, teman-teman juga bisa nanti mempelajari bagaimana memperpendek link. Oke. Nah, sekarang tanggal dan waktunya lagi. Yaitu kegiatannya di hari Kamis. Kamis tanggal misal 21 Mei 2020. Kemudian jamnya jam 13.00 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian di sini ya kita himbau, yuk ikutan kegiatan hebat free ilmu dan sertifikat. Oke. Nah, ini sudah selesai tulisan yang kita ingin kita edit. Nah, sekarang mungkin kita ingin nah, teman-teman semua, aksesoris yang tersedia di dalam ini bisa kita hilangkan. Misal saya buang. Nah, ini tergantung kita. Tinggal klik saja kemudian delete. Nah, tapi kalau tidak ingin kita buang ya biarkan saja. Nah, atau kita ingin ini dijadikan transparan. Nah, supaya jangan terlalu kontras. Nah, itu juga bisa. Nah, kita kurangi kecerahannya. Nah, atau ini bisa kita hilangkan, kita tambahkan dengan yang lain. Nah, di sini kan banyak. Nah, kita klik saja. Nah, ini teman-teman, kita klik artinya kita punya pilihan loh. Nah, kita posisikan aja. Nah, putar-putar saja. Nah, oke, ini kita lihat bahwa elemennya menghalangi tulisan sehingga tidak terbaca tulisan. Maka kita klik kanan, kemudian send backward. Nah, kemudian kita transparankan saja. Nah, oke. Nah, terus kita tambahkan lagi. Nah, kita berkreasi saja teman-teman. Kita tambahkan, saya ingin menambahkan di sini. Nah, atau kita kecilkan, kita tarik. Nah, kita kecilkan saja. Oke, kemudian transparankan saja. Nah, ini juga bisa kita transparankan. Nah, transparan terserah, tergantung keinginan kita berapa persennya.
Oke. Nah, ini tergantung kita semua bagaimana menambah aksesoris yang ada. Nah, sekarang yang namanya sebuah kegiatan tentu dilakukan oleh pihak penyelenggara. Siapa penyelenggaranya? Nah, pilihan di sini banyak, tetapi karena kita ingin memasukkan logo kita sendiri, maka kita pilih upload. Nah, tampilan yang ada di sini adalah gambar-gambar yang sudah saya download atau saya masukkan ke dalam area punya saya. Nah, tetapi kalau jika teman-teman belum ada, maka kita klik upload an image or video. Apakah kita ingin memasukkan gambar atau video? Nah, ini tergantung kita. Misal di sini saya klik. Nah, teman-teman bisa memilih gambar di mana gambar kita tersimpan di komputer, apakah di picture, kemudian di D, dan segala macamnya. Nah, karena saya sudah ada, jadi saya tidak perlu menggunakan ini. Nah, kemudian saya ingin menambahkan logo. Nah, logo saya tambahkan dulu. Nah, logonya muncul ya. Kita posisikan di mana logo yang kita inginkan, posisinya kita kecilkan. Nah, kemudian misal Webek juga kita kecilkan. Nah, kita atur. Nah, teman-teman bisa lihat garis putus-putus berwarna ungu ya. Berwarna ungu itu adalah batasan daripada gambar yang di sebelahnya. Jadi supaya rapi, batasan itu muncul dengan sendirinya secara otomatis. Artinya kita bisa menjadikan itu sebagai acuan kita meletakkan gambar supaya sama tingginya. Nah, ini juga bisa sama tinggi, oke. Nah, kemudian kita ingin masukkan gambar Tuturi Handayani. Nah, di sini juga dengan langkah yang sama. Nah, ini sudah sama. Nah, kemudian kita ingin masukkan logo Ikatan Guru Indonesia. Kebetulan Daring Inhale Gemilang ini disponsori oleh IGI. Nah, misal. Nah, ini bisa kita kecilkan juga sesuai. Nah, jadi sama ya. Sama besar kecilnya. Nah, ini bisa kita geser. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Geser saja. Nah, oke. Sekarang kita ingin menambahkan gambar pembicaranya. Gambar pembicara. Nah, ini ada gambar pembicara. Nah, kita melihat gambar pembicara ini background-nya berwarna putih. Nah, karena background area kerja kita juga berwarna putih, jadi tidak terlalu nampak kontrasnya. Tetapi jika area kerja kita ini berwarna yang berbeda dengan background pembicara, maka ini jadi masalah. Nah, coba kita misal kita tambahkan ini warnanya menjadi ada warna ya, misal kita tambahkan warna misal karena warna putih maka tidak terlihat kontras antara background foto dengan background area kerja yang menjadi template kita. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan background di belakang daripada objek ini? Nah, ya, caranya adalah kita dengan membuka website yang lain, remove.bank upload. Nah, ini langkah yang sangat sederhana. Kita upload image, kemudian kita cari posisi gambar. Nah, misal gambar kita berada di mana ya? Nah, misal gambar kita berada di, saya lihat dulu. Nah, ini.
langsung diperbaiki secara otomatis oleh link ini remove.bg. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya. Yang kiri, yang ini adalah gambar yang sudah diedit. Sementara yang ini adalah gambar aslinya. Artinya apa? Backgroundnya masih putih. Nah, kita download saja langsung. Download. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kalau sudah masuk kita bisa melihat di mana posisinya. Posisinya kita lihat berarti di download. Nah, ini masuk. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah bagaimana caranya kita memasukkan gambar yang sudah kita download tadi. Nah, ibaratnya ini tidak ada ya karena memang sudah saya download. Nah, saya hapus nih. Kemudian saya ingin memasukkan gambar yang tadi. Nah, kita pilih di download ini gambarnya. Masih proses ya. Oke, coba lagi karena belum. Ini sudah muncul ya. Sudah muncul. Nah, bisa kita lihat perbedaan antara gambar yang backgroundnya sudah dihapus dengan gambar yang backgroundnya masih ada putih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik saja. Nah, klik. Tidak ada lagi background warna putihnya. Kalau yang ini ada background warna putihnya. Mana gambar satunya? Nah, ini ada background warna putihnya sehingga gambar daun-daunnya akan terlindungi. Berbeda dengan ini, gambar daun tidak akan terlindungi. Nah, itu ya teman-teman, caranya untuk menghilangkan background. Oke, kita hilangkan. Nah, sekarang ini kita kecilkan supaya tidak melindungi tulisan. Tulisan yang sudah kita buat. Nah, ini misal saya besarkan. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita ingin menambahkan tulisan nama pembicara. Nah, di sini ada teks. Kita klik aja teks. Nah, kita pilih yang mana yang menurut kita tulisannya menarik. Nah, contoh saya ingin mengambil tulisan yang mana? Yang ini saja saya ambil. Kita klik, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, ini. Kemudian kita letak ke bawah. Nah, baru kita buat di sini dengan cara yang sama. Misal narasumber. Kemudian kompletornya juga kita ganti, misal namanya Pipit Pujiastuti MPD. Nah, ini memang huruf besar semua karena memang formatnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menggantinya dengan huruf kecil. Kecuali kalau kita ingin memilih pilihan yang lain, bisa. Pilihan yang lain artinya format yang lain. Misal di sini saya 21 saja. Kemudian ini saya ganti warna hurufnya itu supaya bagus, supaya kontras ya dalam background. Nah, oke. Nah, ini kita lihat ya, kita ingin mengecilkan. Oke. Nah, sudah ya. Nah, jika ini sudah selesai, kita juga bisa menambahkan hak yang lain yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau ini sudah selesai, artinya kalau kita ingin keluar dari sini akan tersimpan secara otomatis. Jadi jangan takut misal terjadi sesuatu hal yang ke laptop kita mati, maka canva.com itu langsung menyimpan secara otomatis. Atau kalau kita ingin menyimpan, ini ada pilihan, kita tekan save. Nah, misal saya tekan save, berarti sudah menyimpan juga. Nah, di sini ada folder. Kalau kita ingin membuat folder sendiri, silahkan. Bisa kita buat folder, create folder. Nah, tetapi karena saya kebetulan sudah membuat, jadi ya saya tidak perlu membuat lagi.
Nah, sekarang kita ingin menyimpannya dalam bentuk gambar. Nah, kalau kita ingin menyimpan dalam bentuk gambar, di sini ada beberapa pilihan. Nah, ini ada beberapa pilihan dalam bentuk format PNG, JPG, PDF standar, PDF print. Nah, tergantung kita mau memilih yang mana. Misal saya ingin memilih dalam bentuk JPEG. Nah, kemudian download. Nah, biarkan prosesnya berjalan. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai. Nah, kenapa ini dalam bentuk buku-buku tumpukan? Karena lembaran yang ada di area kerja kita ini ada dua. Nah, ada dua. Kalau satu saja dia akan langsung berbentuk JPEG seperti ini. Tapi karena ini dua, maka akhirnya dibentuknya seperti ini formatnya, yaitu format zip yang terbentuk secara langsung atau format RAR. Nah, kita buka di mana gambar kita tadi yang tersimpan. Nah, seperti ini. Nah, ekstrak saja. Saya letakkan di picture Canva. Jadi saya pilih dulu yang dua ini. Saya ekstrak ke musik, kemudian Canva. Nah, oke. Yes to all saja. Nah, kita lihat di picture kita, yaitu di Canva. Nah, sudah tersimpan. Dua file yang sudah tersimpan. Artinya apa? Hasil yang kita kerjakan sudah sukses. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah, ini sebenarnya sudah selesai. Teman-teman tinggal menjadikan tulisan ini sebagai, misal kita share ke Facebook dan segala macamnya. Nah, kalau kita ingin men-share, kita lihat di sini. Di sini ada beberapa pilihan share link atau Facebook ada nggak? Kita lihat. WeChat juga ada. Facebook. Nah, Facebook juga ada. Atau YouTube ada nggak ya? Download video. Nah, jadi berbagai hal bisa kita lakukan. Misal share link. Saya ambil share link. Nah, kemudian saya ingin ke Facebook. Nah, misal saya share link yang ke Facebook. Nah, ke WhatsApp juga bisa share link tadi. Kita share link yang kita inginkan tadi. Belum muncul ya. Oh, kita copy dulu, sorry. Kita copy. Nah, muncul kan? Nah, di sini pembuatan Canva sebagai media player. Nah, kita lihat. Nah, nanti kita akan diarahkannya langsung ke link tersebut, di mana tempat area kita bekerja. Nah, seperti itu. Tinggal kita okekan saja. Nah, kalau dalam WhatsApp, ini WhatsApp udah. Nah, jadi teman-teman bisa bekerja seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai. Kalau ingin kita menambahkan video juga gampang, teman-teman. Jangan takut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat video ini yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.